museum. Museum yang pertama, aku pergi ke Museum Sumpah Pemuda yang terletak di Kramat Raya kode pos 106. Nah, teman-teman penasaran nggak sih sama keseruan aku hari ini? Let's go, ikutin terus ya. Nah, teman-teman, ini adalah halaman depan dari Museum Sumpah Pemuda ini. Bisa lihat di sini ada Unicorn Heritage Agency dan juga ada patung dari Subondo dan Muhammad Yamin. Oke, sekarang kita cek ke dalamnya. Lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Nah, di ruangan ini juga kongres berlangsung selama 6 jam, teman-teman. Dimulai pukul 17.30 sampai dengan pukul 23.30. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah replika dari W.R. Supratman yang sedang memainkan lagu Indonesia Raya, dan ini juga ada tokoh-tokoh yang ada di Sumpah Pemuda seperti Rohjani, Mohyamin, Subondo, Amir Syarifuddin, Yoko Marsai, Kata Suyang Hana. Nah, ada patung-patung penggambaran bagaimana sejarah Indonesia terjadi. Nih, kita lihat dari sebelah sana. Ini adalah golongan-golongan cendekiawan. Nah, golongan cendekiawan ini adalah asal-usul bagaimana organisasi-organisasi yang bergerak di bidang nasional terbentuk, dimulai dari Partai Budi Utomo dan partai-partai lain. Terus di sini ada W.R. Supratman yang sedang memainkan Indonesia Raya. Terus juga ada ruang sidang Kongres pertama dan Kongres kedua. Terus di sini ada penggambaran pelatihan oleh, kalau dilihat dari perlengkapannya ini kita bisa lihat kalau itu tuh tentara Jepang. Nah, di sini ada Bapak Proklamator kita yang sedang membacakan teks proklamasi. Di sana juga ada Ibu Fatmawati dan di sana juga ada Muhammad Hatta. Terus juga lanjut di sini adalah peristiwa tahun 1948 yang terjadi di Madiun. Nah, ini adalah suatu pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Nah, setelah terjadi pemberontakan seperti itu, maka masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk membubarkan PKI. Kita bisa lihat di sana. Oke. Sini juga ada gedung DPR MPR. Selanjutnya ada Monumen Persatuan Pemuda 1928. Nah, di monumen ini terdapat isi dari Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman yang nonton video kira-kira udah belum menerapkan dari isi Sumpah Pemuda belum ya? Buat teman-teman masih rasis, see you in the next museum. Nah, teman-teman, sekarang aku udah di Museum Kebangkitan Nasional atau Museum Stovia. Nah, sebelumnya di museum sebelumnya itu seru banget kan pembahasannya. Nah, sekarang tonton ya pembahasan seru di Museum Kebangkitan Nasional atau Museum Stovia ini. Let's go. Nah, teman-teman, di sini tuh ruang media pembelajaran dari murid-murid Stovia. Nah, pembelajaran di Stovia lebih menekankan pada praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para
oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Yang pertama itu ada meja bedah. Meja bedah ini digunakan oleh pelajar Stovia pada saat belajar anatomi. Bahan praktek dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Terus selanjutnya ada mikroskop Menier. Dirancang oleh Julius Bosch tahun 1817 sampai 1886. Mikroskop binokular pertama yang memungkinkan pengamatan dengan kedua mata sehingga memberi rasa nyaman serta kedalaman pandangan lebih baik dibandingkan mikroskop monokular. Terdiri dari dua tabung beralas datar yang besar dapat diatur secara vertikal dengan dua knob pada setiap sisi penutup, sementara yang kecil dipasang di bawah cermin belah ketupat Fresnel. Ada lampu di ruang bawah tabung sehingga sumber cahaya kolorimeter ini dilengkapi dengan teleskop untuk melihat gambar, penahan filter pada bagian belakang dan penutup depan demi mencegah gangguan cahaya lain. Terus juga teman-teman, di sini ada kerangka manusia asli. Kerangka manusia ini adalah asli, dipergunakan sebagai alat peraga dalam praktek anatomi pelajar dari Stovia ini. Nah, teman-teman, aku di sini itu di ruangan asrama atau ruangan kamar tidur untuk pelajar Stovia. Di sini ada banyak banget kasur, dan di sini juga difasilitasi seperti kasur, guling, bantal, dan di sini juga ada koper-koper para pelajar dan juga disediakan lemari. Nah, aku mau bahas tentang fakta menarik tentang guling ini. Guling ini kalau dalam bahasa Inggris itu namanya Dutch wife, karena pada saat itu orang-orang Belanda yang datang ke sini itu tidak mempunyai sesuatu yang bisa dipeluk, maka mereka menciptakan sebuah bantalan yang membentuk seperti manusia dan bisa digunakan pada saat tidur. Hanya itu namanya Dutch wife. Nah, ini juga menjadi turun-temurun ke masyarakat Indonesia yang menamainya guling. Makanya teman-teman kalau pakai guling itu berasal dari orang-orang Belanda ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah dari Museum Stovia tadi, sekarang kita lanjut lagi nih ke Museum Perumusan Naskah Nasional. Nah, seru banget kan tadi, sama kayak waktu pertama. Oke, nikmati keseruan museum, dan ini yang terakhir, let's go! Oh, teman-teman, destinasi pertama yang kita bisa lihat itu ada replika dari patung-patung dari tiga tokoh utama dari penyusunan teks proklamasi. Yang pertama itu ada Ahmad Subarjo, yang kedua ada Soekarno, dan yang ketiga ada Muhammad Hatta. Dan di sebelah sana kita bisa lihat ada patung dari Sayuti Melik atau dari pengetik naskah proklamasi, teman-teman. Nah, teman-teman, di ruangan ini Bapak Soekarno, Bapak Ahmad Subarjo, dan Bapak Muhammad Hatta itu menuliskan teks naskah proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Melik. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah replika bagaimana situasi dan kondisi saat Bapak Soekarno menuliskan naskah proklamasi. Nah teman-teman, ini adalah replika dari Sayuti Melik, Bapak Sayuti Melik dan Bapak B.M. Dia saat mengetik teks naskah proklamasi. Nah, fun fact-nya teman-teman, ini adalah mesin ketik bukan berasal dari aslinya, namun ini adalah replika karena waktu pada saat kenyataannya mesin ketik itu dipinjam dari orang lain, makanya ini bukan asli namun replika. Dan juga di sini kita bisa lihat di luar ruangan ini terdapat piano di mana Bapak Insinyur Soekarno menandatangani naskah proklamasi. Nah teman-teman, itu dia keseruan aku jalan-jalan ke 3 museum. See you in the next vlog. Guys, kita sekarang udah di halte busway arah Jatinegara. Kita sudah mengarah ke pulang. Arah pulang, teman-teman. Arah pulang hati-hati.
Foto. Oke nih. Udah buru. Sini biar buka Salman. Belum anjir. Ayo. Kita ke Salman. Jadi guys, Rashid malu banget. Lihat ini ya. Rashid. Jadi guys, namanya Muhammad Raffi Rashid. Ketua kelas 11 4.